Semoga apa yang diajarkan kepada kami Tuhan boleh kami tanggapi Tuhan, boleh kami pahami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan setiap alat-alat yang kami pakai supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap waktu pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita masih teruskan ya Iya Pak. penjelasan dan jawaban dari tafsir ayat kita bulan September ya tentang Usa. Jawaban Anda semua pada umumnya pendek-pendek dan hanya menjelaskan bahwa Usa bukan orang Lewi sehingga sangat pantas dibunuh oleh Tuhan. Itu tidak memuaskan sekali. Ya kan? Kalau ada orang lain yang mau belajar Kristenan lantas mengetahui bahwa Tuhan kita itu begitu kejam dan sadis menurut saya. Usaha itu maksudnya baik kok. Dihukumnya langsung hukum mati di tempat itu juga. Jadi kurang bisa menjelaskan ya bahwa Allah kita itu yang sebenarnya bagaimana. Saya pun kalau seperti itu saya tidak mau ikut Allah seperti itu. Sadis. Ya, sadis banget loh. Coba saudara di tempat usaha. Saudara mau menyelamatkan ya tabur janjian. Ini malah dihajar, bunuh langsung tempat itu. Nggak masuk akal. Jadi penjelasannya bagaimana menurut logika teologinya, khususnya teologi perjanjian lama. Ini yang sekali lagi, mungkin ini karena kita baru mulai menafsirkan ayat perjanjian lama, maka banyak yang masih mengalami kesulitan karena menafsirkan perjanjian lama lain dengan menafsirkan perjanjian baru ya. Perjanjian lama ada beberapa trik-trik yang berbeda sekali dengan penafsiran perjanjian baru. Ya, nanti kita akan lanjutkan ya. Saya share dulu. Nah, sudah muncul ya di layar? Belum, Pak. Belum? Oh, udah. Oke. Jadi kita tahu bahwa Allah, perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama. Mempunyai dua sifat utama yang hakiki sekali, yang mendasar sekali. Sifat Allah banyak sekali, tapi yang paling mendasar adalah dia mempunyai sifat maha adil dan maha kasih. Betul ya, saudara ya. Nah, kalau melihat perjanjian lama, logikanya kita melihat kemahaadilannya lebih menonjol pada masa perjanjian lama. Saya pakai istilah kasihnya masih dibungkus dengan hukum. Kasihnya Yesus, Tuhan yang Maha Kasih tadi dibungkus dengan hukum. Keadilan itu selalu berhubungan dengan hukum. Ya, kalau mau adil harus dihukum yang salah. Yang benar dibebaskan, yang salah dihukum. Itu menegakkan keadilan. Jadi kasih yang dibungkus dengan hukum dan ketentuan itu yang kita baca di seluruh Taurat khususnya, Perjanjian Lama dan Taurat khususnya itu penuh dengan hukum, peraturan, ketentuan. Ya sebenarnya itu dasarnya Allah mengasihi bangsa Israel karena itu dikasih arahan, dikasih batas-batas yang sangat detail dan sangat jelas supaya mereka jangan menyeleweng, supaya mereka jangan keluar. Tetapi sejak awal di Perjanjian Lama di kitab Kejadian bahkan pasal 3, dia Allah sudah merancang penebusan dosa oleh Yesus Kristus sejak di Taman Eden. Ya, sejak Taman Eden Yesus Kristus, karya penebusan dosa Yesus Kristus sudah dirancang oleh Allah. Itu maha kasihnya. Tapi belum muncul, belum terekspresikan dengan nyata. Yang terekspresikan adalah menghukum yang salah, menghukum yang salah. Sudah dikasih peraturan, sudah dikasih ketentuan, sudah dikasih hukum, masih dilanggar. Perlu didisiplin. Jadi masa PL ada masa Allah mengajar disiplin pada hukum. Pada umat pilihannya. Itu kita harus tahu konteksnya perjanjian lama. Bedanya dengan perjanjian baru di situ.
Sedangkan pada masa perjanjian baru yang lebih menonjol adalah kasihnya yang diekspresikan oleh Yesus Kristus yang datang ke atas bumi ini secara daging. Dia muncul dan mengekspresikan kasihnya. Kita hanya merasakan kasih kalau Yesus muncul. Jadi pada perjanjian baru dibalik hukum dibungkus dengan kasih. Artinya segala ketentuan hukum yang Tuhan Yesus ajarkan itu berdasarkan kasih. Yaitu karena itu disebut bahasa perjanjian baru disebut hukum. Kalau disebut hukum adalah hukum kasih karunia. Semua aturan-aturannya, semua ayat-ayatnya. Ya, misalkan dilarang cerai, itu hukum kasih karunia. Sebab Tuhan tahu kalau satu pernikahan sampai jadi perceraian itu hanya ada masalah demi masalah yang lebih buruk. Karena kenapa perjanjian baru dibalik penekanannya berbeda, yaitu lebih pada kasih daripada keadilan. Kalau keadilan sifatnya menghukum, kalau kasih itu sifatnya membebaskan. Ini balance, saudara. Sifat Allah sangat seimbang. Karena Kristus sudah menggenapkan semua aturan Taurat melalui karya salibnya dan melalui kehidupan pribadinya. Semua hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Contohnya sejak umur 8 hari, bayi Yesus sudah disunat. Itu dia menggenapi hukum Taurat. Supaya saudara dan saya sekarang tidak usah lagi sunat. Dalam arti, kalau tidak sunat, tidak dihukum mati. Kalau dulu tidak sunat, dihukum mati, saudara. Janjian lama. Karena Yesus yang sudah menanggung itu semua, maka kita sekarang tidak perlu sedikit-sedikit dihukum mati. Sedikit-sedikit dihukum mati. Seperti janjian lama. Janjian lama harus begitu. Sedikit-sedikit dihukum. Bukan saja hukum tempelan, hukum mati. Karena Allah sedang mengajarkan disiplin kepada anak kecil. Anak kecil perlu didisiplin nggak dari kecil? Perlu sekali. Anak zaman now sekarang sangat kurang didisiplin oleh orang tua. Nah, orang tua zaman now terlalu banyak kasih karunia. Sehingga banyak anak menjadi liar. Bahkan anak pendeta banyak yang menjadi liar dan jahat. Karena tidak didisiplin. Anak harus didisiplin karena dia belum mengerti ketentuan peraturan. Anak yang tidak diajarkan menuruti disiplin pada peraturan, besar akan mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu slogan zaman now. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu kacau sekali, saudara. Dunia ini terbalik, sudah. Karena masa kecilnya tidak didisiplin. Orang tua harus berani keras pada masa mendidik anak-anak ketika mereka belum matang, belum dewasa, belum mengerti banyak hal. Termasuk guru. Tapi sekarang dengan perubahan zaman, guru tidak boleh mukul murid, saudara. Untuk mendisiplin pun tidak boleh. Bisa kena KDRT, bisa masuk penjara dia. Dulu mukul murid ya baik-baik saja, saudara. Untuk mendisiplin dan mengajar kok. Anak yang belum ngerti apa-apa. Itu yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel. Bangsa Israel masih bodoh, primitif, belum matang. Masih bayi rohani, anak-anak masih rohaninya. Tuhan Yesus sudah datang ribuan tahun kemudian. Bangsa Israel sudah semakin dewasa. Dan mengalami segala gelombang kehidupan yang buat orang dewasa itu masalah ya. Segala penderitaan, pergumulan, gelombang kehidupan naik turun, itu yang membuat orang matang dan dewasa. Kalau seseorang belum pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia akan jadi anak-anak terus. Childish, tidak pernah matang-matang. Banyak kan orang sudah tua tapi kekanak-kanakan, tidak matang, tidak bertanggung jawab. Ciri dari orang tidak matang, tidak bertanggung jawab. Ya. Nah sekarang, masalah kita di pandemi ini berlarut-larut sampai sekarang ini, gitu lama, 1,5 tahun,
itu karena kurangnya disiplin dari orang Indonesia yang tidak bisa dan tidak mau dididik keras. Itu dididik keras dikit, protes, berontak, marah. Itu bukan cara Tuhan. Cara manusia yang manusia pikir baik, tapi hasilnya tidak baik. Oke, jadi memang harus keras pada awalnya. Pada masa masih anak-anak harus dikerasi. Nanti kalau sudah dewasa, udah tinggal dilepas. Kasih karunia semua boleh ditumpahkan kepada mereka. Semua udah ngerti. Oke. Nah, saya mau ada satu kaitan tentang penafsiran ayat ini dengan teologi dispensasi. Ya, sekali lagi beda Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dijelaskan dalam doktrin teologi dispensasi. Di mana Perjanjian Baru itu yang paling berkuasa dan paling dominan mutlak harus diikuti oleh bangsa Israel adalah hukum Taurat. Ya kan? Hukum Taurat itu Perjanjian Lama jelas kan. Nah, kita Perjanjian Baru pakai hukum kasih karunia. Berbeda sekali itu, Saudara. Jadi banyak orang Kristen gereja yang masih hidup di Perjanjian Lama, Saudara. Masih terus pakai hukum Taurat yang ditekankan. Sedikit dosa, sedikit dosa, sedikit tidak boleh, sedikit tidak boleh. Apa saja nggak boleh. Boleh nggak pendeta atau jemaat wanita lah ya kita bicara, rambutnya diwarna-warni, merah, hijau, kuning, ungu, boleh nggak, Saudara? Boleh, Pak. Boleh. Dan kalau yang masih berpikiran paradigma Perjanjian Lama, nggak boleh itu, tidak kudus itu. Oh, masih banyak gereja yang melarang wanita khotbah di mimbar pakai celana. Nggak boleh, harus pakai rok. Saya mau tanya, ayatnya di mana? Gitu ya. Ayatnya di mana? Nah, coba sekarang tentang Paulus mengatakan wanita tidak boleh pakai rambut berkepang-kepang. Gimana, Saudara? Ada pendapat, kan ada ya Paulus melarang wanita kepang-kepang rambutnya, beribadah nggak boleh seperti itu. Si berlaku nggak sekarang? Anis, berarti Anis, dengar suara Anis. Halo Pak. Ya, gimana menurut Anda? Boleh nggak? Apa pendapat Anda tentang Paulus mengatakan wanita nggak boleh rambutnya berkepang-kepang, macam itu? Apa pendapat Anda? Rambutnya nggak boleh Kalau pendapat saya sih, tadi kan Pak bilang kalau wanita itu gaya rambutnya yang dikepang-kepang atau sebagainya gitu, kalau selagi itu tidak terlalu menjolok atau apa namanya, gimana ya? Menurut saya sih penampilan itu harus sederhana aja sih, tidak terlalu harus apa namanya, istilah bahasa baru ini lebay gitu, nggak terlalu lebay gitu maksudnya Pak. Oke. Tapi Ya. kalau tidak terlalu menjolok sih tidak apa-apa, misalnya ikat rambut yang biasa, atau kalau ikat rambutnya berkepang-kepang sampai rambutnya dikepangin semua gitu kan tidak. Kalau menurut gaya sekarang sih itu tidak masalah, itu gaya style sekarang katanya kan. Tapi kalau menurut Alkitab itu tidak boleh katanya kalau dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu. Perjanjian Baru itu. Iya. Kepang-kepang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Gimana? Ya, pendapat Anda? Setuju, nggak setuju?
Betul atau tidak betul ayatnya? Kalau ayat itu sih memang betul Pak. Dari firman Tuhan. Oke, betul. Ya. Bagaimana menjelaskan? Kalau saya berkepang-kepang gimana? Misalkan perempuan kepang-kepang di gereja. Dosa? Masuk neraka? Tidak juga Pak. Nah, ini di sini masalahnya. Anda harus menjelaskan dalam konteks. Paulus bicara dalam konteks apa gitu ya. Kita harus lihat konteksnya. Sebab bertentangan semua pendapat Anda. Boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh, ya kan? Antara boleh dan tidak boleh kan? Tidak boleh karena ayat Tuhan itu pasti benar. Boleh tapi zaman sekarang ya masa gitu aja nggak boleh. Itu nggak menjelaskan. Cara hermeneutik ya penafsiran harus konteksnya harus bisa dijelaskan. Paulus saat itu sedang bicara dalam konteks zamannya dia, wanita berkepang-kepang itu pelacur. Itu ciri tipikal pelacur. Ya. Jadi konteksnya itu supaya kita ngerti ya. Terus sekarang orang berkepang-kepang dia bukan pelacur dan baik-baik ada apa-apa sama sekali. Jadi perzinahannya yang menjadi penekanan rohani Paulus bukan pada kepang-kepangnya. Sekali lagi kita selalu harus hati-hati menafsirkan hal-hal yang ditulis di Alkitab secara harfiah, secara lahiriah. Kepang-kepang kan hal-hal lahiriah, jasmaniah ya. Kita harus tafsirkan selalu dalam kacamata rohani. Paulus bicara rohaninya. Sama dengan yang kita pernah bahas, wanita tidak boleh mengajar pada waktu itu. Tidak boleh mengajar oleh Paulus. Ya kan tidak masuk akal kalau itu kita terapkan sekarang. Tidak boleh ada pendeta wanita, tidak boleh ada yang ngajar di gereja seorang wanita. Masuk akal enggak itu? Nggak masuk akal. Tapi penjelasannya bagaimana gitu kan? Nah sekali lagi konteksnya zaman itu pada jemaat yang Paulus tuliskan itu waktu itu wanita-wanita masih belum belajar firman Tuhan dengan benar-benar, masih tertinggal sekali dari kaum pria. Yang mungkin sampai sekarang masih agak terjadi, tapi sudah jauh berbeda, jauh sekali. Itu banyak wanita khotbah yang hebat sekali. Tapi tetap jumlahnya masih kurang kan ya. Jadi itu memang dari sejak dulu, tapi zaman Paulus sangat tinggalan, masih nol betul pengetahuan firman-Nya. Ya jelas kalau masih nol sekali, semua wanita waktu itu ya tidak boleh ngajar. Konteksnya ke situ, bukan wanitanya tidak boleh ngajar, tapi yang bodoh firman jangan ngajar tentang firman, gitu. Oke ya, saudara ya. Selalu belajar logika, teologinya. Kita harus mengerti jalan pikiran penulis Alkitab sesuai dengan zamannya. Itu namanya konteks budaya masa lalu, konteks zaman itu, keprimitifannya dan sebagainya. Kita harus dapat membayangkannya. Itu konteks budaya dan konteks waktu. Oke, janjian lama paling lebih tekankan di hukum Taurat, intinya adalah 10 perintah Allah. Ya. Lantas janjian baru, penekanannya enggak lagi 10 perintah Allah. Bahkan dikatakan berulang-ulang oleh Paulus, 10 perintah Allah itu kepada kita sekarang hanya untuk menunjukkan dosa. Bahwa tidak seorang pun yang dapat melakukan 10 perintah Allah. Ada nggak orang yang dapat melakukan 10 perintah Allah dengan sempurna? Dari zaman dahulu sampai sekarang. Orang yang paling suci dan paling kudus sekalipun. Bisa nggak melakukan 10 perintah Allah? Ada nggak? Nggak ada. Satu saja dia langgar sudah gugur semua gitu masalahnya. Ini sistem gugur 10 perintah Allah. Itu jadi tidak masuk akal sama sekali kalau dalam konteks janjian baru itu 10 perintah Allah. Hanya darah Yesus penebusan dosa kita dibenarkan oleh Allah. Sekalipun kita melanggar 10 perintah Allah. Sekalipun kita tidak bisa, tidak sanggup melakukan 10 perintah Allah. Tapi oleh darah Yesus kita sekarang dibenarkan. Janjian lama
Banyak sekali peraturan ibadahnya. Diatur detail sekali liturginya. Jadi kalau sekarang ada gereja masih sangat detail dan ketat pada liturgi, itu harus hati-hati. Karena itu mereka masih hidup di perjanjian lama. Ya, liturgi tidak penting lagi sekarang. Di ketapian. Oh, dulu sangat detail. Salah sedikit liturginya, ajar, gitu kan. Dan itu sudah selesai semua yang begituan itu. Peraturan ibadah semua sudah selesai. Yang berikutnya, perjanjian lama itu penuh ritual agama dan detail sekali ritual agamanya. Ini ciri khas agamawi. Kalau saudara sekarang sering dengarkan bahwa jangan jadi orang agamawi. Tapi yang penting adalah hubungan pribadi kita dengan Yesus. Gitu kan? Sering dengar itu ya. Itu benar sekali. Jangan jadi orang beragama Kristen. Jangan. Kalau engkau orang beragama Kristen, engkau terikat oleh segala ritual agama yang mematikan itu, yang merepotkan sekali. Karena itu saya tidak terlalu fanatik sekali dengan baptis harus selam. Itu termasuk ritual. Sisa-sisa ritual. Boleh-boleh saja orang mau baptis, mau percik, mau selam, mau tidak, mau baptis. Baik menurut saya. Sebab kalau mau betul-betul Alkitabiah secara harfiah, teks seperti teks betul-betul di Alkitab, maka baptisnya harus selam, tidak boleh di kolam renang, harus di sungai yang kotor, dan lebih detail dan lebih Alkitabiah lagi, harus di sungai Yordan, tidak boleh di lain tempat. Kalau tidak sungai Yordan, tidak Alkitabiah itu. Nah, itu kan terlalu fanatik. Itu terlalu ritualistik, itu terlalu legalistik. Tidak perlu dipertentangkan. Saya senang sekarang ini sudah agak reda tentang antara baptis percik dan baptis selam. Dulu ramai sekali dan sangat tajam sehingga saling menyesatkan. Kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Sekarang sudah agak reda. Saya senang itu. Ya, tidak boleh terlalu fanatik. Nanti akan jadi ekstremis. Di Kristen ada radikal enggak? Orang radikal enggak? Ekstrem radikal. Banyak sekali juga. Yaitu yang terlalu terikat pada perjanjian lama dan terikat pada ritualistik. Terikat pada Taurat. Mereka masih paradigma lama. Padahal kita sudah hidup di perjanjian baru. Yesus menghapuskan ritual agama. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, sudah masuk masa perjanjian baru, itu ritual agama masih sama kencangnya dengan perjanjian lama. Jadi saya selalu mengambil batas bahwa perjanjian baru dan perjanjian lama itu batasnya bukan di kitab Injil Matius dan kitab Maliaki. Kan secara buku, kalau dalam buku kan perjanjian lama dan perjanjian baru batasnya di kitab Maliaki sebagai akhir perjanjian lama dan kitab Injil Matius pada awal perjanjian baru. Itu batasnya. Tapi itu nggak tepat sebenarnya karena di keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masih tercatat semua ritual perjanjian lama, termasuk Yesus disunat, termasuk Sakaria, imam yang masuk ke ruangan Maha Kudus, ya itu pakai ritual perjanjian lama, harus pakai kelenengan, bel, ya, supaya kalau dia tidak kudus terus mati di ruang Maha Kudus, seperti Musa kan mati karena dia salah menjamah tabut. Kalau ada imam besar waktu itu masuk ruang Maha Kudus menjamah tabut janjian dalam keadaan najis, dia mati. Jadi dikasih tali itu kakinya sehingga kalau kelenengannya tidak berbunyi, tidak bunyi itu ditarik mayatnya. Bisa sampai
Zaman Zakaria yang tertulis di keempat Injil itu masih perjanjian lama full. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib jam 3 siang itu tirai bait Allah terbelah, itu satu tanda mulainya era perjanjian baru, di mana tidak ada lagi batas ruang kudus, ruang maha kudus dengan pelataran. Sekarang kan siap orang boleh naik panggung, tidak ada di gereja ruang kudus, ruang maha kudus lagi. Walaupun secara teori mimbar itu ruang maha kudus, panggung belakang mimbar itu ruang kudusnya. Kalau dulu tidak boleh sembarang orang, tapi sekarang bahkan businessman boleh jadi pendeta, bicara khotbah di mimbar, tidak dihukum mati karena masuk ruang maha kudus. Itu semua penghapusan ritual agama, saudara. Ya, sudah bisa melihat bedanya perjanjian lama dan yang baru. Ini intinya ada di sini. Slide ini intinya. Jadi pola pikir Anda ketika menafsirkan perjanjian lama harus berpegang pada prinsip ini. Teologi dispensasi yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Cara penafsirannya harus berbeda. Pola pikirnya harus berbeda. Logika teologinya harus berbeda. Ya, sekali lagi secara umum perjanjian lama adalah masa primitif. Masa perjanjian baru adalah masa orang sudah beradab, sudah bisa diajar firman Tuhan dengan baik. Masa perjanjian lama tidak bisa, masih bodoh sekali, primitif sekali, hanya harus dikerasin sekeras-kerasnya, ajarin, dan harus dilakukan sesuai titik komanya. Keliru sedikit ajar, bunuh mati. Itu shock terapi, saudara. Perlu shock terapi pada awal selalu seperti itu. Jadi mengapa Allah itu marah? Pertama, betul semua perbuatan tidak sesuai atau menentang instruksinya. Jadi ini memang Tuhan lakukan dengan kejam karena masih masa pendidikan. Saya punya ipar lulusan Akademi Angkatan Laut. Dia bilang kalau di Akademi Angkatan Laut selama masa belajar itu setiap hari pasti ditempeleng. Setiap hari masih ditempeleng sama instruktur ini. Pasti. Kalau ada hari tidak tempeleng rasanya ada aneh gitu. Disiplin. Diajarkan disiplin dari hari pertama. Mau jadi TNI, mau jadi ABRI, harus kuncinya cuma satu, disiplin. Disiplin yang paling ditegakkan adalah apapun yang diperintahkan atasan, tanpa perlu bertanya, harus dilakukan. Titik. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, jangan dipikir. Sebab yang berpikir adalah komandan. Kita adalah pelaksana. Itu disiplin angkatan senjata seperti itu. Bahkan anaknya jadi pilot. Anaknya Ciper saya tadi jadi pilot. Di sekolah pilot saya juga sama, sudah hampir sama, tidak sekeras di ABRI, tapi hampir sama pendidikan keras sekali. Kenapa? Karena pilot sangat penting sekali untuk disiplin pada protokol. Bukan protokol kesehatan, tapi protokol penerbangan. Nggak disiplin sedikit, celaka satu pesawat. Jadi mereka juga sekali-sekali ditempeleng, tetapi yang paling sering kalau salah dihukum itu babatin rumput di tempat latihan pilot mereka. Ya, babatin rumput berapa hektar itu harus selesai dalam sekian jam. Itu hukumannya. Itu perlu sekali. Untuk kembali ke konteks kita, untuk peringatan agar kita sadar akan kemahakudusannya. Allah itu maha kudus, kita itu maha kotor kita itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dari kudus menjadi kotor. Lama-lama makin sini, makin baik atau makin kotor manusia. Makin kotor. Jadi Allah tidak mau main-main dalam hal ini. Dia tidak mau kita semaunya.
Tidak mau dia semaunya itu tidak mau. Itu ditekankan sejak dari awal pendidikan. Jadi seperti di Akademi Angkatan Laut, di sekolah pilot itu sedikit ditekankan sejak hari pertama. Sehingga ketika lulus itu sudah tertanam kuat. Dia menuntut kita respect pada hadiratnya dalam konteks tabut perjanjian. Ya, ini tabut perjanjian tadi dijamah karena itu lambang dari hadirat Allah. Oke, lambang. Tapi kalau sekarang kita lambang, perjanjian sudah tidak penting lagi, bahkan di mana tidak ada perjanjian tidak diketemukan. Lambang tuh kita sekarang cuma. Gini gampangnya saudara. Respect itu begini. Kalau ada seseorang memegang, boleh enggak seorang anak memegang kepala orang tuanya, papahnya? Tidak boleh. Wah, luar biasa ya. Untuk adat dan budaya kita, luar biasa. Bahkan orang Barat pun saya rasa juga tidak beda jauh. Luar biasa itu, kurang ajar ya. Sudah dewasa loh, ini anak sudah dewasa, orang tuanya sudah lansia, boleh nggak pegang kepalanya? Tidak. Sangat-sangat tidak boleh. Sangat-sangat tidak sopan. Itu tidak ada respect sama sekali. Itu anak durhaka. Benar nggak? Berikatan anak durhaka. Seperti inilah gambarannya. Pada zaman itu, kalau menjamah tabut janjian seperti seorang anak memegang kepala orang tuanya. Ya pasti dihajar, pasti. Lalu ya sekarang mulai mengerti sudut pandang Allah. Jadi pada masa PL, Allah sedang mengajar disiplin keras pada anaknya yang masih kecil dan belum tahu peraturan dan tata tertib. Liar sekali bangsa Israel itu, saudara. Bangsa ini seperti ya, semua bangsa pada masa itu primitif. Jadi kalau ada sekarang orang suka melanggar prokes, itu primitif. Itu orang yang primitif sekali. Aturan dibuat untuk kepentingan bersama dengan sengaja dan cengangas-cengengis, ketawa-ketawa, melanggar ini. Paling terganggu. Dan kan sekarang tidak pakai masker, atau kalau pakai masker di bawah hidung sini. Buat apa? Pakai masker di bawah hidung, dibuang aja maskernya. Itu sangat menjengkelkan. Itu orang yang sangat tidak dewasa. Anak-anakan, tidak bertanggung jawab sama sekali. Tidak mengerti peraturan. Kalau menurut hukum janjian lama, orang yang tidak pakai masker seperti itu harus dihukum mati. Saya setuju. Setuju nggak, saudara? Yang tidak pakai masker di tengah kerumunan dihukum mati. Setuju. Setuju. Pak Ganjar Pranowo itu sampai pusing kepalanya. Ada mahasiswa semester 6, dia bilang. Mahasiswa semester 6 positif COVID, tidak mau pakai masker. Mahasiswa loh, saudara. Semester 6 masih tidak ngerti prokes atau ya berontak, itu sifat spirit pemberontakan. Apapun yang disuruh pemerintah, mereka melawan aja, berontak aja. Itu marahnya Pak Ganjar Pranowo luar biasa. Kamu ini gobloknya, wah sampai goblok-goblokan. Mahasiswa semester 6 nggak ngerti, kasihan. Bingung saya, itu sangat banyak. 70% rakyat Indonesia seperti itu, saudara. Primitif sekali masih. Melawan terus melawan. Spirit pemberontakannya tambah kencang sekarang ini di Indonesia. Berdoa untuk itu. Hanya berdoa. Sangat pemberontak. Indonesia salah satu perusahaan susah maju karena apa? Karena buruhnya paling senang berontak, demo terus. Demo tuntut naik gaji terus. Jangan Pak Harto mana ada yang berani seperti itu. Bagus, perusahaan maju. Sekarang tidak bisa buruh melawan perusahaan, saudara. Sekarang apa yang terjadi? Perusahaan semua main kontrak. 3 bulan putus, tahun putus. Rasain. Menuntut apa? Itu respon dari
sikap negatif dan tidak mau kerjasama. Ya, kalau jadi karyawan, ya, harus loyal, tunduk pada atasan, doakan perusahaan. Sebab kesejahteraan perusahaannya adalah kesejahteraanmu juga. Itu yang dilupakan oleh banyak orang. Bukan Kristen. Pada masa PB, Allah yang sama sudah memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada anak-anaknya yang dianggap sudah lebih dewasa sesudah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dan yang telah mengajarkan kita doktrin Perjanjian Baru yang berbeda. Ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan persembahan persepuluhan. Dia hanya mengutip janjian perbulan itu untuk bicara dalam konteks yang lain. Jadi dia tidak pernah meletakkan 9/10 lagi. Karena sekarang banyak gereja masih sangat fanatik menekankan janjian persepuluhan. Bahkan banyak sekali khotbah tentang persepuluhan mengatakan kalau engkau tidak memberikan 10-an, engkau mencuri uang Tuhan. Gimana pendapat saudara? Setuju nggak? Setuju. Setuju, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Dan itu kalau tidak ada ayatnya. Jadi kita memberikan perpuluhan nggak dalam dasar Perjanjian Baru? Apa, saudara? Harus nggak kita sekarang perpuluhan? Harus dikasih Pak, tapi nggak terlalu memaksakan juga. Ini lagi-lagi banci, jawabannya suka banci kalian. Harus tegas tapi benar, jangan banci ya. Belajar tegas gini. Perpuluhan pada dasarnya adalah perintah ritual Perjanjian Lama. Titik itu dulu harus ganti. Bukan doktrin Perjanjian Baru. Lalu kita belajar teologi dispensasi. Teologi dispensasi itu mengatakan kalau dulu wajib, ya, sekarang tidak wajib lagi. Kalau dulu tidak melakukan itu dosa, sekarang dosa enggak kalau tidak perpuluhan? Tidak. Tidak, sekarang ini tidak dosa. Tuhan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Perpuluhan masih berlaku enggak sih? Itu aja pertanyaannya. Ayo. Masih, saudara, masih berlaku. Tetapi dengan ketentuan yang baru dalam arti Allah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada kita. Ya, jadi sekarang pelaksanaan perpuluhan kalau dulu harus harfiah harus 10% dari setiap penghasilanmu. Repot menurut saya, dulu gampang. Tani cuma dapat 10 berkas padi ya diberikan 1 berkas pada Tuhan, gampang sekali. Kambingnya 10 ya diberikan 1, gampang dihitungnya. Zaman dulu masih simple, sederhana segala sesuatu. Sekarang begitu kompleks, saudara. Menghitung pendapatan seseorang kalau bukan karyawan itu sukar sekali, saudara. Hitung 10% tepat susah sekali. Jadi itu sama sekali tidak perlu. Yang perlu adalah kita sekarang ini bahkan memberikan tidak harus 10%, tapi 20%, 30%, 40%, 90%. Boleh. Semuanya kamu berikan 100% gereja sangat baik. Itu Perjanjian Baru. Jadi saya tidak mengatakan, sekali lagi jangan salah tangkap. Saya tidak mengatakan perpuluhan Perjanjian Baru sudah tidak berlaku, orang tidak perlu beri perpuluhan lagi. Salah, bukan itu yang saya katakan. Yang saya katakan, kalau bicara perpuluhan di Perjanjian Baru sekarang adalah Anda tidak harus 10%, tapi sebaiknya di atas 10%. Itu yang saya mau katakan. Makin lebih dari 10% makin bagus. Saya sudah mulai mempraktekkan. Saya belajar, lalu saya menyadari berapa hamba Tuhan sudah mulai melakukan. Saya sudah mau, dia bilang begini di khotbahnya, saya sudah melakukan per 20% dari semua penghasilan saya. Tapi jangan ditiru.
Sebab kamu kalau tiru belum sampai levelmu rohanimu seperti saya, kamu bangkrut. Dia bilang gitu. Oke, betul juga. Itu soal iman sekarang. Perpuluhan sekarang perjanjian baru soal iman. Berapa besar imanmu? Menurut saya paling sederhana. Menunjukkan besar iman kita dari persembahan kita pada Tuhan. Sudah sederhana sekali, bisa diukur itu. Kalau engkau memberikan 20%, saya memberikan 30%, berarti iman saya lebih besar dari kamu. Itu gampang sekali, saudara. Ini kan bicara iman. Banyak orang takut memberikan perpuluhan sebenarnya hanya karena kurang iman. Takut jadi miskin. Saya ini sudah kekurangan, Pak. Masih kekurangan, Pak. Masa saya harus kasih perpuluhan? Kan saya bangkrut nanti. Tidak makan saya. Nah, itu kekhawatiran yang penuh kekurangan iman. Jadi sekali lagi perpuluhan janjian baru kalau dalam konteks bicara kita hari ini itu sebagai anugerah buat kita untuk menunjukkan kasih kita pada Yesus, menunjukkan iman kita pada Yesus, seberapa besar kita mau memberi perpuluhan kita lebih dari 10%. Seorang tokoh terkenal di Amerika pendiri Colgate, pasta gigi Colgate, itu dia memberikan 90% dari penghasilannya. 90% dari seorang konglomerat Amerika, saudara. Nggak main-main, saudara. Nggak main-main. Ya. Bill Gates itu orang Yahudi. Dia pada waktu kekayaannya kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu, kekayaannya orang terkaya nomor 1 di dunia dengan aset 50 miliar US dollar. Tapi dia juga diberitakan sudah memberi sumbangan sosial, ya, sumbangan sosial, charity itu bahasa Inggrisnya, sumbangan sosial itu sebesar 50 miliar juga. Sumbangannya dia 50 miliar, bukan ke gereja ya, sumbangan sosial 50 miliar juga. Apakah dia bangkrut? Enggak. 10 tahun, 20 tahun kemudian sekarang ini dia tetap di nomor 1, 2, 3 naik turun terus. Kekayaannya 100 miliar. Dan naik terus. Ini yang makin banyak memberi, makin banyak menuai. Hukum tabur supaya berlaku secara umum. Orang Kristen bukan orang Kristen berlaku. Ini hukum alam. Hukum alam. You Kristen dan Kristen kalau you menabur banyak akan menuai banyak. Itu sudah pasti. Sebab itu hukum alam. Sesuai hukum alam, bukan hukum Alkitab. Ya tentu masih hukum Alkitab, tapi di luar Alkitab pun, di luar orang percaya itu berlaku, saudara. Oke? Dan karena Tuhan Yesus sudah menggenapkan semua hukum Taurat, saudara. Jadi kalau saudara tidak memberi perpuluhan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi Anda yang tetap miskin, yang miskin tetap miskin. Tapi ya saudara ya, kalau saudara cerdas, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya, maka Anda berikan 20%, 30%, 40%. Itu akan menjamin tuayan Anda di masa depan. Yang saya mau katakan. Jadi bukan kewajiban lagi perpuluhan, tapi kalau Anda tidak berikan perpuluhan atau per 2 bulan, per 3 bulan, Anda bodoh. Itu aja. Tidak dosa sih, tapi goblok. Jadi bagaimana duduk perkaranya ini usai? Daud telah melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan. Untuk proyeknya memindahkan tabut ini Tuhan tidak nyuruh dia. Tapi masih baik-baik di rumah Abinadab. Gara-gara dipindahkan oleh Daud, anaknya Abinadab yaitu Usa mati. Konsekuensinya berat, saudara. Ini berlaku untuk kita sekarang. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disuruh Tuhan, tidak sesuai ketentuan, apalagi tidak sesuai ketentuannya melakukannya.
tidak respect pada tabut Allah sebagai hadirat Allah, itu namanya kurang ajar. Itu sama dengan menjamah kepala orang tua kita. Tapi Allah tetap beri kesempatan kedua pada Daud. Ya, dia hajar Usa mati. Tapi pada Daud, dia beri kesempatan kedua. Kalau sudah baca terus ceritanya, kemudian Daud mengulang lagi, memindahkan tabut janjian ke Yerusalem, tapi dengan cara yang benar. Orang Lewi semua dan sebagainya, semua detail, harus detail tepat sesuai aturan, disiplin melakukannya. Pesan saya dalam konteks ini, hati-hati dengan ambisi pribadi. Hamba Tuhan sekarang banyak ambisi pribadi yang bilang ini visi dari Tuhan. Banyak yang bohong, saudara. Demi kepentingan pribadi. Begitu menyangkut kepentingan pribadi, maka visi dari Tuhan tadi adalah hoax, bohong. Itu ambisi pribadi. Ambisi pribadi dan visi dari Tuhan, seorang hamba Tuhan, seringkali beda tipis. 11-12, bilang. 11-12, susah dibedakan. Motifnya yang membedakan. Ya, karena terlalu banyak hamba Tuhan yang motifnya luar biasa kuatnya. Zaman dengan akhir zaman, Timotius sudah di Paulus pada Timotius dan pada akhir zaman kan cinta uang. Ya, sama ini, Daud melakukan salah yang sama. Itu ambisi pribadi dia. Kenapa? Kata ambisi pribadi Daud. Karena dia melihat orang yang ditempati tabut Tuhan itu diberkati. Wah, ya enak aja. Rakyatnya diberkati. Dia raja. Ya, mestinya dia yang diberkati loh, Tuhan. Maka dia mau pindahkan tabut janjian. Motivasinya cuma satu, supaya dia yang diberkati. Ini hati-hati. Nanti jadi hamba Tuhan, hati-hati benar-benar tentang berkat materi. Mulainya begini, pengalaman saya. Anda mesti pelayanan di gereja, tapi ada undangan pelayanan firman khotbah di gereja lain yang love give-nya besar. Khotbah 5 juta. Anda tergiur nggak? Kali khotbah 5 juta. Anda tolak karena Anda melayani di gereja, gigit jari, nggak dapat apa-apa. Pilih mana? Pilih mana, saudara? Nanti jadi hamba Tuhan. Pilih mana? Melayani firman Tuhan, sama-sama melayani firman Tuhan, sama rohaninya. Yang satu dapat 5 juta, yang satu nggak dapat apa-apa. Jari. Pilih yang mana? Ayo, nggak jawab. Dua. Hah? Aku jawab. Sama, Pak. Hah? Sama? Apa jawabannya? Apa jawabannya, setuju atau enggak? Pilih yang mana? Pilih melayani dapat love gift 5 juta, apa setia di gereja tidak dapat apa-apa? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya enggak bisa dong, dua-duanya ini waktu yang sama kok. Harus pilih, selalu ada ganti jawabannya. Kalau secara pemikiran sendiri sih, Pak, bawa dua yang 5 juta tuh, Pak. Menarik ya, betul. Itulah godaan hamba Tuhan. Itu mulai, kalau Anda melakukan itu tadi, mengalahkan gerejamu yang gratisan dan ke gereja lain dapat 5 juta, itu Anda mulai memasuki dunia cinta uang. Jadi hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Benar-benar hati-hati sekali. Ya, Anda mulai masuk dunia yang mulai abu-abu. Lama-lama jadi hitam. Cinta uang adalah akar segala kejahatan.
Mulainya dari situ, tanggal pertama mulai hal-hal seperti itu Anda mulai lakukan. Nanti itu tadi Anda mulai bikin visi yang aneh-aneh. Visi yang aneh-aneh yang pada umumnya visi yang aneh-aneh itu ngeruk kantongnya, dompetnya jemaat. Ayo berikan semua. Tuhan suruh ini, ayo taat dan setia. Melakukan perintah Tuhan. Sebab ini visi dari Tuhan, bukan maunya saya. Keluarkan semua dompetmu, jangan ada yang tersisa. Semua perhiasan dicopot semua, kasih sama Tuhan. Wah, kalau sudah mulai bicara seperti itu sudah mulai kelihatan. Itu ambisi pribadi, bukan visi dari Tuhan. Dia mengarahkan segala karismanya untuk mengumpulin uang. Ada yang jago sekali, marketing ngumpulin uang jago sekali ya Tuhan. Tapi kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan ya baik aja, nggak apa-apa. Itu karunia dari Tuhan, ya karisma seperti itu. Tapi kalau untuk mulai untuk dia pribadi dan keluarganya, hati-hati. Jadi ini adalah sebuah kisah yang tragis, khususnya bagi usaha yang niatnya baik tapi mengalami kematian yang buruk sekali. Artinya buruk kan ya, seperti itu ya. Tanyaan saya coba, ini kayak teologis yang sulit. Apakah Allah tetap memberi kesempatan kedua pada usaha? Baca. Apakah Allah tetap beri kesempatan kedua kepada usaha? Maksudnya Pak, kesempatan yang bagaimana? Kan usahanya kan udah mati Pak. Iya, makanya itu. Apakah masih ada kesempatan kedua? Dia sudah mati gitu. Ya kira-kira gini lah. Dia bisa diampuni dosanya dan masuk surga enggak? Kalau nggak tahu Pak. Nggak tahu. Saya. Di sini bedanya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru jelas doktrinnya sola gratia. Percaya sama Yesus. Nah, ini usaha gimana? Sudah percaya sama Yesus belum? Belum ada. Yesusnya belum ada. Tapi kalau perjanjian lama kita harus kontekskan. Kalau Abraham gimana? Daud gimana? Yusuf gimana? Yakub gimana? Ishak gimana? Masuk surga enggak? Belum ada Yesus. Susah kan? Ya. Masuk surga enggak mereka tokoh-tokoh? Musa, Yosua. Masuk surga enggak mereka? Nggak tahu Pak, urusan Tuhan. Betul. Karena memang doktrin sola gratia itu hanya untuk perjanjian baru, betul. Perjanjian lama menurut saya sederhana saja juga. Mereka yang percaya Allah zaman itu cukup loh, sama kan Yesus dengan Allah, Yahweh, Yehova, Adonai, Elohim, perjanjian lama semua itu. Ya cukup. Musa masa nggak masuk surga, ya kan? Musa masa nggak masuk surga. Saya logika teologinya ya masuk surga. Menurut saya juga usaha termasuk masuk surga. Pasti dia pada waktu menghadap Tuhan saat dihukum mati, dia menyesal dan minta ampun. Sudah pasti itu yang terjadi kan, kira-kira. Pasti dikasih kesempatan. Ya. Nah, jadi dari kasus studi kasus ini, perjanjian lama yang pertama ini, pelajaran yang didapat dari tafsir ayat perjanjian lama ini, satu, Anda harus melihat konteks zaman dan tingkat peradaban. Itu amat penting untuk kita harus mengerti. Anda harus mengerti betul seperti yang tadi saya jelaskan. Konteksnya zaman itu, peradaban zaman itu masih primitif sekali. Umat Israel itu masih bodoh, masih anak-anak secara rohani. Mereka baru saja diangkat anak oleh Allah bagi umat pilihan. Belum dewasa, belum matang, masih liar. Bangsa primitif, barbar. Ya, mungkin tidak sampai makan orang, tapi dalam pemikirannya dan budayanya pasti masih primitif sekali. Itu yang kita harus mengerti setiap kali kita menafsir ayat perjanjian lama. Kemudian, ini juga penting kita tahu, ada dinamika perlakuan Allah sesuai dengan situasi dan manusia pada waktu itu. Ini yang disebut di zaman sekarang, kalau saudara belajar leadership management itu disebut situational leadership.
yaitu satu kepemimpinan, model kepemimpinan yang bergantung pada situasi. Jadi begini maksudnya, seorang pemimpin biasanya 90% pemimpin besar, pemimpin hebat, pada umumnya mempunyai gaya kepemimpinan tertentu yang khas dia. Betul? Setiap orang punya sifat dan cara memimpin yang khas tertentu pada setiap orang. Karena itu menunjukkan kepribadiannya, gaya kepemimpinannya. Dan itu biasanya seorang pemimpin memakai gaya itu dimanapun juga, kapanpun juga, terhadap siapapun juga, tetap dia pakai gaya yang sama. Karena itu memang sudah gaya kepemimpinan dia. Benar ya? Itu rata-rata begitu. 90% pemimpin seperti itu. Lalu belakangan ini dikembangkan satu model kepemimpinan baru yang mestinya tidak boleh begitu. Harusnya pemimpin itu dapat fleksibel, merubah gaya kepemimpinannya terhadap siapa dia berbicara. Pada situasi seperti apa dia berbicara. Pada masa yang krisis seperti ini, gaya kepemimpinan seorang harus tegas. Bicara pandemi COVID harus tegas sekali menegakkan protokol kesehatan. Tidak boleh setengah-setengah. Indonesia kelemahannya di sini. Masa krisis, masa tidak krisis, pandemi, tidak pandemi, istilahnya itu business as usual. Ya, itu kurang tegas, kurang keras menegakkan. Tapi kalau ada masalah, tidak ada masalah, tenang, damai, semua baik-baik, ya pakai gaya kepemimpinan yang lain, yang lebih lunak, lebih fleksibel, lebih membujuk, ya. Itu namanya situational leadership. Bergantung situasi gaya yang dipakai. Lalu terhadap seseorang yang apa? Kalau seorang pemimpin punya bawahan, macam-macam bawahan. Kalau bawahannya sudah senior, bahkan lebih tua mungkin umurnya daripada pemimpin tersebut, dan sudah pengalaman puluhan tahun, nggak perlu diperlakukan seperti anak kecil. Cukup dibilangi, saya minta ini, coba lakukan. Ya, selesai. Karena dia pengalaman sekali, ahli sekali, terampil sekali. Ya. Tapi kalau kepada anak buahnya yang belum pengalaman, masih hijau, masih belajaran, masih magang, maka harus diberikan aturan detail, diberi petunjuk detail sekali. Masih bodoh, belum pengalaman. Semua ilmunya dia kasih ke anak buahnya supaya melakukan dengan benar. Saya dulu punya seorang bos atasan saya yang dia punya supir, ya tahulah levelnya supir. Kalau dia lagi kerja di kantor, lalu dia punya urusan di luar yang dia suruh supirnya melakukan. Supirnya namanya Aceng. Aceng, kamu kerjakan 3 hal ya buat saya hari ini. 1, beli ke apotek, beli obat Paramex buat ibu lagi sakit kepala. Beli Paramex 1 strip. Lalu kamu ke pompa bensin, isi Pertamax 40 liter. Oke? Ketiga, kamu saya suruh untuk jemput anaknya yang habis sekolah nanti di SMP ini. Nah, saya sih kesempatan segitiga ini namanya orang bodoh, nanti suka lupa. Jadi untuk meyakinkan, dia sekarang, sekarang kamu ulangi apa saja perintah saya yang saya lakukan, yang kamu harus lakukan. Nah, Ceng bingung. 1, ini 2, ini salah terus, suka diulang lagi, suka yang salah dibetulin. Itu caranya menghadapi bawahan yang masih bodoh ya. Kalau yang sudah pengalaman dan pintar lain lagi. Itu namanya situational leadership. Itulah yang dilakukan Allah. Dia bukan Allah yang berubah-ubah, enggak. Tapi dinamis, yaitu Allah yang dinamis, menyesuaikan diri sesuai dengan zaman dan sesuai dengan orang yang dihadapi. Itu kehebatan leadership Allah. Tapi ingat, dalam hal-hal prinsip Allah tidak berubah. Seperti kekudusan, ketaatan, respect, itu tidak berubah. PL atau PB sama. Itu hal prinsip. Tapi cara, gaya, itu bisa dirubah supaya lebih efektif. Itu kelebihan Allah kita.
Oke, waktu saya sudah habis. Saya silakan ditutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang telah